Jadi Nana akan dipilih Pak di tanggal sampai balik Februari 2024 itu ada limo. Yang pertama memilih presiden dan wakil presiden. Dan kedua memilih anggota DPD namanya Dewan Perwakilan Daerah. Dan ketiga memilih DPR RI. Dan kedua di Senayan. Dan ketiga memilih DPRD provinsi. Dan kedua di Jalan Naru di Padang tuan. Simpang dulu ya. Simpang tu nah. Nan kampe kelimo nan kalimo awak ka mamilih orang nan kadua di Agam DPRD Agam. Nah, orang-orang ko harus wak pilih aja elok-eloknya sembarang-sembarang sembiang. Karena orang ko akan menentukan nasib wak 5 tahun kan datang. Agam ko karipang anggota KPPS awak bisua lah adu absen. Absen tu lah namo sadonyo. Beda aja dulu. Sekilas namanya. Dulu kan absen kosong kan? Bisua lah namo namonya. Ternyata yang namonya iku hanya bawa KTP. Dicek namonya, ndak ada. Ndak bisa milih situ dah. Ndak bisa milih situ dah. Tapi kalau nyolah mengaku bahwa nyo memang ndak terdaftar di TPS manapun, diajaknya milih jam 2 balik. Jam 2 balik sampai jam 1. Jam 1. Itu jatah nih, jam Nah, makanya bisua anggota KPPS awak itu mengecek beko kalau ada KTP. Ini kadang-kadang kan namanya masyarakat awak. Surat panggilan memilih itu nak nyoh dah. Dari bawahnya, hanya bawa KTP lo nyo kan. Hanya bawa KTP. Jadi anggota KPPS awak bisua menggunakan cek DPT online. Dicek dulu. Dicek. Alat terdaftar atau alun. Kalau memang nyolah terdaftar tapi ndak di TPS sampai urang gotibo, berarti diarahkannya untuk memilih di TPS yang dicari dicek DPT online tadi. Kalau jauh Pak? Kalau jauh, tetap ndak bisa memilih di situ. Nggak ada ngagai. Kalau jauh harus di DPTB. Itu nak kau tanya ke Pak lah. Awak kan masih kau Pak. Kau ini ke Pelupua. Iya. Baca kau oleh dong. Apa orang Siko? Yo, KTP Pak Siko. Kamu memilih di Pelupuah. Yo. Terdaftar apa Lima? Siko. Di Siko apa terdaftar? Kamu memilih di Pelupuah. Nanti ya tapi orang rumah lah. Bisa menggunakan tadi kategori daftar pemilih kedua tadi. Daftar pemilih DPTB. Bisa diurus dari gini. Mak tahu orang rumah Pak Ok minta harus berdua milih ke TPS karena hari Valentine. Siap lo coklat di situ. Paci-paci tangan. Paci-paci tangan lah ya. Menggunakan daftar pemilih tambahan. Tapi ada lo syarat cek lah. Syarat ini Pak. Di situ punya syarat. Untuk syaratnya Bu Liza tuh lebih yang lebih paham. Karena berarti apa Karajo di Karajo di Pelupuah berarti kayo. Bang rumah di situ, bakal aja lo di situ. Cuma KTP belum bisa lah sampai ada lo cie nang kawan nang KTP di Siko kan. Banyak ini kok. Tidak banyak ini kok. Kakak dua rumah. Pokoknya kita di KPU kok kan motonya KPU melayani kok Pak. Dan permudah cara masyarakat kita untuk bisa menggunakan hak suaranya pada hari pemilu. Jadi kalau memang apa tinggalnya di Pelupuah lah mencari duit lo di Pelupuah ibaratnya bisa Pak memilih di Pelupuah urus DPTB-nya di situ. Pak Bapak KPPS di situ bawa KTP dengan lengkap kan dokumen kependudukan apa sama dokumen bukti pendukung manga Pak milih situ. Kalau Pak Karajo di situ contohnya kantor camat minta ke Pak Camat surat keterangan dari instansi terkait. Kalau Bapak memang karajo di kantor camat atau Bapak karajo di koperasi contohnya atau karajo di ada perusahaan alah contoh situ kan. Maka surat keterangan
dari pihak perusahaan tu menyatakan rasuah Pak memang kerajo di situ, tentu kami milih di situ. Nah, itu tu. Atau pernyataan. Atau pernyataan kalau Bapak memang kerja seorang saja, contohnya Pak Mengalih. Bapak tunggalnya itu apa direkturnya seorang, Pak lo karyawannya kan? Dulu stempelnya dong, makan dicari stempel. Apa gue sudah pernyataan, pakai materai. Materai kau perlu materai 10.000. Tanda tangan. Ada limo suara tu bu. Masalahnya nang kau pilih kau kena skor kau buat. Dapilnya sama. Sama bu. Dapil sama dapil. Lah ini dia. Dia kau hilang suara kena cia kau tu dah. Iya dah. Oh indah kalau ni berdua-dua mana bawa orang rumah Pak kemari asiko lo memilih berdua-dua sambil pulang kampung. Cakap lu bos kau. Samunya orang rumah apa? Oh yang harus kita milih. Ini tak kena tu, catat. Itulah. Yalah, kalau dah Makanya kakak tu Kau lupa bertanya pada telefon. tertib administrasi kakaknya. Kalau awak cie rumah, kakak cie sih. Dia banyak kakak. Kalau lah dua nak bantuan sekolah dapat bantuan lah dapat kan dua. Kolo. Lain gitu. Aduh cik dia Uliza. Kadang-kadang kalau pindah misalnya yo antar jorong tiba di nagari. Kadang-kadang dulu kan bisa. Misalnya jorong A jaraknya agak 3 kilo. Aduh alimonya. Kini bah caranya Uliza. Wah, kalau antar jorong tu lunado lah ada regulasi atau peraturannya bisa pindah kalau di Jorong mengurus dah DPTB. Kalau jorong itu dalam satu nagari lunado tu Pak. Jangan. Nak jorong dak kek Jangan. Belum bisa Masalahnya jorong itu lain yang jauh. Ini lagi. Iya. Jorong kami kalau datang ke Mangko 28. Sempat di jorong rumah Pak Zainal ko, apa pindah. Mamilih ka jauh tahun Tanjung Berbula. Beraja buah itu. Alunado lah Pak. Alunado. Jadi kita masih orang yang pindah domisili tu ataupun pindah domisili karena karajo ataupun pindah domisili pindah KTP. Kalau dalam Cik Nagari yo alunado ada Pak. Artinya kalau dalam Cik Nagari itu kan Cik ya kan tahu Nagari yang berubah Pak. Masih bisa lah masyarakat tu pai-pai kian kemari tu Pak alunado. Jadi kalau di luar negeri boleh tu bu. Luar negeri kok Pak. Luar negeri. Luar negeri dia. Kadai bertanya sikit. Dalam Tu cek kadai. Rasuahlah pemandangan ibu-ibu dan bapak kau cerita tadi pilih-pilih kamu semua boleh. Itu salah. Tahu lapau. Tapi tahu lapau ni rasanya gadang nampak Tapi ya dulu nan tarang-arang jambo kalau orang minum di siko Siang bayi macam tu. minta. Harus di mana cap? Dan data ganda aku kecil nu dapat lah memilih siden. Kau nak memilih lu di situ. Atau kamar lu pai ba cerita nu dulu. Oh, dua datanya. Kalau itu tek kadai. Kalau kini alhamdulillah, kalau data ganda, kalau memang sabana-bana ganda nik namu. Boleh lengkap tanggal lahir jenis kami memang itu bana orang tu sama lo dokumen kependudukannya anda ada nang ganda dia. Kalau kita mengbarasiahkan data kok kini kita pakai sistem namanya Sidali. Siap menggunakan sistem informasi data pemilih. Jadi pemasukan ke komputer ada jaringan. Jadi kalau ganda orang kau langsung terbaca ganda apa bisa dihapus orang. Kecuali namanya si ganda. Kecuali namanya si ganda. Kalau memang Itu tuh yang mungkin tak mau dapat. Nah soalnya di kampung kamu ada nama orang si ganda. Lain apa etewak tu? Tapi kini di Jakarta. Oh, dah gini dia. pokoknya kalau sepanjang data tu ganda na memang batu-batu samu identitas kau ndak dolai. Insyaallah ndak dolai. Karena lah pakai sistem gitu. Tapi kalaupun data itu masih ganda tu ada beda niknya seketek contohnya kan. Tapi sampai kini pun PPS awak, PPK awak masih juga mencermati data-data tu. Bailok aja baru Iyo masih ada tahapan mencermati. Penyelenggara kini kat sibuk saya. Sibuk saya. Ya bantu ano. Iya, Iya. Tapi Boleh tu kerja Tapi walaupun Yang sibuk kalau bisa nampaknya, selesai walaupun sibuk, komisionernya okey-okey gini nampaknya. Bisa turun ke bawah. Itu. Saking sibuknya di kampung pun jarang. Yang kalau pelanggaran tuh nah yang dilanggar dua-dua itu kau pelanggaran pemilu. Ayo ndak ngerti nambo dulu itu. Canggung makan nama nyimak dua siku. Amo manggali apa kembali bana. Pelanggaran ko banyak aku pelanggaran dalam hal kalau pelanggaran orang kampanye contohnya waduh ada tua pelanggaran kalau pelanggaran ko di soal kampanye banyak itu
Wah, ibu kok kalau kurang pelanggaran gua ini langgar-langgar orang. Ya kadang-kadang saya ngecek ya. Anu itu melanggar lu langgar malanggar pemilu. Lah dilanggar no. Kalau langgar kok biasa tapi mengaji lo kalau di Kalau di Pelupua belantak, Bu. Pelanggar. Iya. mengaji dah sono nah. Kalau dilanggar tuh kan babue ndak sesuai jo aturan, nah itu melanggar. Misalnya kalau kampanye lah ditetapkan iko lokasi pemasangan APK. APK tuh alat peraga kampanye, model poster-poster tuh, spanduk. Lah ditetapkan di KPU. Titiknya siko di siko daerahnya di Kamailia gitu. Di sini nah tentang dari rumah tuh sampai rumah tuh. Lari kecian. Oh, tak boleh lebih dari itu. Dipasang di tempat lain tuh melanggar. Ada batas. Ada aturan, ada batin no. Dipasang alat tuh di sekolah. Itu melanggar, tuh nak boleh ya. Oh, di sekolah ada Nak boleh ya. Kampanye di musaji, nak boleh ya. Itu kalau dilakukan tuh melanggar. Itu nanti. Aduh, lo beko nan kama awasi tu namanya Bawaslu tu. Pun lai karajo ndak berarti karajo basamu orang Iya, lumayan. keraja basamo. Kadang-kadang orang duduk di lapor kok sini lah melanggar pemilu. Sini meletakkan spanduk no ndak ditampek no. Kadang-kadang lai anda ngerti wak. Ada biasa sebelah dia. Jadi kira-kira bilang saya lima ni sampai terlarang ni nak boleh madong kampanye je meletak nak PK tu lah. Nan ndak boleh bana di musaji, di tempat-tempat ibadah. Tu ndak boleh bana doh. Tu di tempat pendidikan. Ndak boleh meletakkan APK doh. Tu tempat alai garan Pak Jenal. Nyo ko Pak Jenal di tempat-tempat umum. Sampai umum. Fasilitas umum. Di pasar bila tu. Dalam pasar. Istilahnya kalau bahasa tinggi itu kriterianya ada Tinggi seorang tua. Fasilitas umum itu adalah fasilitas milik umum. Puskesmas. Milik umum, milik masyarakat yang bisa atau milik pemerintah yang digunakan untuk masyarakat atau milik swasta yang digunakan untuk masyarakat. Boleh itu menjadi tempat kampanye sepanjang ada izin. Izin dari siapa, Pak? Izin dari pemerintah setempat. Itu untuk tempat pendidikan jo. Nah, kalau model pemerintah. pasar tradisional tu, model pasar yang dikelola, model di Pelupua kan ada pasar yang dikelola oleh negara Perselawi tu. Bagi kau stafnya, Pak. Nah, jadi kok agak panjang gajinya kok. Balik. Awak runut dulu dari pelanggaran ya. Pelanggaran itu sebelum masuk ke Pak Ok tadi, pelanggaran itu ada 3 modelnya. Ada pelanggaran etik. Apa pelanggaran etik itu? Kalau ada penyelenggara pemilu, mulai dari KPU RI, KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, PPK, PPS, KPPS, melanggar kode etiknya. Misalnya nyo ndak jujur, inyo ndak independen, inyo melanggar aturan yang ada di KPU. Itu pelanggarannya pelanggaran etik. Maka yang akan mendapatkan sanksi adalah yang bersangkutan, penyelenggara yang bersangkutan. Siapa yang bagi sanksi, Pak? Yang bagi sanksi beko atasannya. Siapa yang memastikan itu pelanggaran etik atau tidak? Ada namanya Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Si A kok dikadukan oleh masyarakat. Ini penyelenggara. Si A dikadukan oleh masyarakat. Kama dikadukannya ke DKPP. Beko di sidang di DKPP melanggar atau tidak. Kalau nya melanggar, makanya diberikan sanksi. Nah, yang kedua ada namanya pelanggaran administrasi. Ada tu, Pak. Pelanggaran administrasi itu kalau penyelenggara pemilu atau peserta pemilu pelanggarannya itu bukan pelanggaran etik, bukan juga pelanggaran pidana. Balik ke pidana dulu. Ada pelanggaran pidana pemilu. Pelanggaran pidana pemilu, misal ada anggota KPPS awak, ya kan? Inyo ubah surat suara misal. Itu pidana. Pidana tu. Pidana tuh. Penjara kunan tu. PPK mau ubah ketahuan. Itu pidana tuh. Bare jadi PPS ini bare. PPK Pak, mata Pak gua. Agak kita tahu lah gua. Nggak bisa. Makanya pemilu itu harus bersih, jujur. Nah, setelah itu pidana pemilu itu bisa juga ke peserta pemilu. Contoh, bisa. Peserta pemilu konyo kampanye di musaji misalnya. Nyo bawa atribut di musaji, nyo agia-agia ke musaji.
Pidana Kata pemilu. nama dia boleh dia. Itu nama biasa. Biasa. Ah. Ampun lu. Terus kalau ditangkap di Bawaslu, Beko di sidang, ada namanya Gakumdu, ada jaksa di situ, ada polisi di situ, ada Bawaslu di situ, dinyatakan pelanggaran etik, pelanggaran pidana, makanya bisa pelanggaran pidana. Atau mungkin ASN, ASN, aparatur sipil negara, termasuk wali jorong, termasuk wali nagari. ANS. PNS beda aja ASN, aparatur kan. Termasuk wali jorong. Satu nyemang kampanyean seseorang peserta pemilu atau pidana. Marah saya. Saya pidana. Ada wali. Oh, jorong. Jorong. Nya jorong mah masangan baliho caleg. Tak dipoto dia orang. Betul, langsung Berarti naik. dia lupa ya. Oi. Jangan mencicil piti masuk. Piti masuk. Masuk awak. Nyari-nyari kayu. Nah, itulah yang pelanggaran. Kemudian diselesaikan Jo pertanyaan Pak Ok tadi terkait dengan bisa tak itu dia katakan melanggar tak sampai umum tadi itu. Kalau kampanye itu ada 8 jenis ya, 8 jenis kampanye. Salah satunya kan awak sibuk Jo APK saja kok. Ya. Alat peraga kampanye baliho saja. Kalau baliho kalau itu bukan tampeknya, tak boleh ada. Tapi ada namanya kampanye itu pertemuan terbatas atau tatap muka. Pertemuan terbatas dan tatap muka. Pertemuan terbatas kok kaula. Ya. Minta izinnya ke polisi, disampaikannya izin ke polisi kok ke KPU, disampaikannya lo ke Bawaslu, kemudiannya melakukan pertemuan terbatas di situ. Nah, tu boleh tu. Boleh. Kemudiannya sebarlah beko kartu namonyo ditampe itu, walaupun itu pasar, itu boleh. Sepanjang ada izin. Kemudian ada namanya pertemuan tatap muka. Mana dia ini dia? Pai ke Kapong, pai ke Lapau, ya kan? Pai ke Lapau dua. Tadi itu. Kok ada caleg sih kok? Aman. Mantap ikut kan jalan kan. Itu pertemuan muncul mana? Pai ke pasar, belusuan istilahnya. Periode pemilihan presiden dulu kan. Itu namanya pertemuan tatap muka. Oh, itu boleh Pak. Boleh dilakukan. Boleh ke pasar. Boleh sepanjang memberitahukan ke pihak keamanan. Dan bawa punya Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, dan inyo punya posko pengaduan di tingkat-tingkat kecamatan. Panwas, di kecamatan nomor Panwas. Panwas Cam. Anutan kedua nyari tanyuan. Tah, saya le. Besoknya di kerajaan jo. Enggak ada cik dah kok. Nama ganja ada cik. Apa lah awak tak Awak nampak dia kok. Nampak di TPS tu kan. TPS di kampung itu TPS Lima Wali. TPS kau apa kau? Tempat pemungutan suara. Sampai nyujuk tu Pak. Tu sudah tu. Kini orang pemilu misalnya Pak ya. Taruhlah tanggal sampai balik orang pemilu. Habis buatnya pemungut suara nya balik. Salahnya tu Pak. Dua kali. Aduh, ada gini tu. Nak ada visualnya tu. Nak ada visualnya tu. Berhari Berapa hari? Oh, berapa hari kemudian dia cuma itu. Sepagi selesai tong dah. Ya, baca itu. Jadi ada yang membatalkan pemilu. Ada yang membatalkan pemilu, ada yang membatalkan penghitungan pemilu. Jadi sudah buat pemilu. Sudah pemilu itu kan pemilu itu dua tuh. Ya. Pemungutan dan penghitungan. Pemungutan lagi tertib. Tapi penghitungan tidak tertib. Misalnya bawa ke rumah kotak kok. Atau nyo hitung ditampek nang kalam. Atau nyo hitung aja di bilik. Di bilik di kamar seorang. Saksi tidak tahu. Itu bisa dilakukan penghitungan suara ulang. Penghitungan suara ulang. Kemudian ada juga yang membatalkan pemilu. Tadi kan membatalkan penghitungan kok. Ada yang membatalkan pemilu, yaitu pemungutan suara ulang. Pemungutan suara ulang kok karena apa? Itu banyak. Ada sampai kasus tuh penyebabnya anggota KPPS awak sangajo
merusak surat suara. Nah, terus dia dah. Lagi cucunya dulu ya. Sudah ada yang ada dalam kotak kok. Kanyu hitung, cucuk. Merusak surat suara. Itu tidak sah suara. Tak sah suara. Itu bisa dilakukan pemungutan suara ulang. Yang kedua, buka kotak kok. Sudah pemilu itu kan. Sudah awak penghitungan. Kan waktu tu kotak tu. Ya, buka. Hanya buka surang. Kena dulu. Itu bisa pemungutan suara ulang. Oh, cincinnya tinggal dalam Pak Ada cincin atau HP tinggal di dalam rupanya. HP kau tinggal dalam lah payah mencari kan. Di telepon kau bunyi di dalam HP. Tak bisa dong. Tak bisa dong. Di kantor camat baru bisa dibuka. Oh, mantun. Itu biasa dulu Tak bisa. Atau yang ketiga, yang banyak terjadi. Atau yang bukan pemilih di TPS itu ditemukan memilih di situ. Itu dia. Misal Madon memilih di TPS 1 Nagari Gadui. Contoh lah ya, Nagari Gadui. Kemudian Madon memilih di TPS 2 Nagari Gadui. Kan tidak terdaftar di TPS 2 itu, terdaftar di TPS 1. Bisa kurang agak bisa. Kadang-kadang ada tampilnya berakian kok. Kemudian memilih di situ. Apalagi orang Jakarta tiba kemarinya ke memilih saja. Ya kan? Tak bisa dong, harus pindah memilih dulu. Jadi kasus Makdon tadi pindah memilih situ, dicatat di Bawaslu. Ada orang yang tidak terdaftar dalam TPS, kemudian memilih di TPS yang bukan tampaknya. Hanya terdaftar di TPS 1 direkomendasikanlah oleh Panwascam untuk melakukan pemungutan suara ulang. Itu namanya pemungutan suara ulang. Jadi kalau saya lihat kesimpulannya gini Pak Komisioner, memang kasih banyak. Intinya awak harus tertib dengan pemilu, KTP awak. Atau DPT awak sampai awak terdaftar. Di mana awak terdaftar di situ milih. Kalau milih di tempat lain harus pindah memilih. Itu entry pointnya. Kalau ingin memilih di tempat lain harus pindah memilih. Kalau tidak diurus pindah memilih, ternyata dibulian lo oleh KPPS di situ, bisa menyebabkan pemungutan suara ulang. Jadi kesimpulannya kalau saya lihat kalau mau jual tiba beliau kok. Indak ke rancaknya tibanya kita tu dapat pengarah beliau. Itu bukan jiwa. Dapat ilmu. Jadi awak nak orang kampung kan nan biasa pada model ko dapat model ko ternyata nak buliah. Alhamdulillah makasih banyak. Kalau kami terima kasih mana lo kok. Dapat lo kopi. Itu pada dah gini. Tambah lo kacang. Pada Kacang goreng. Tapi hari Valentine sampai balik. Jadi awak pemilu tanggal sampai balik. Berarti mari kita rami ke TPS mulai dari jam berapa Pak? Dari jam 7. Dari jam 7 sampai jam 1. Jangan sampai adonan golput. Jangan sampai adonan golput. Kalau adonan ke pasar. Jam 7. Pagi milih jam dulu. Baru ke pasar. Baru pergi ke pasar. Isialah ngalih pagi itu Pak. Kurang DP milih selane. Nih. Uni lapau. Jam berapa uni buka? Awak buka pukul 7 lah buka. Sebelum uni buka besok tanggal sampai balik. Pergi ke TPS dulu. Baru buka lapau. Buka memilih di TPS paling 5 milih menentukan 5 tahun ke depan. Ayo kan jadi lupa. Jadi jangan golput. Jangan golput. Golput dah pilihan. Golput bukan pilihan. Jadi kesimpulan yang sampai Pak Komisioner Teko, Ibu, jadi larangannya Iko, yang dibolehkan Iko, yang di kerajaan Iko, kan itu yang kerajaan sudah Ibu ya. Kalau baginya penyelenggaraan negara Ibu nih, hanya jorong nih Ibu ya, Bang Bo ya. Tidak bisa masuk negara pada ya, Bo. Berarti nak batal cerita malam petang nama ngecek amati masuk dulu. Iyalah batal. Karena jadi jam itu kedai dapat persen nampak. Jadi intinya awak orang kampung kok kalau datang di orang KPU dari kabupaten bertambah apa
Bertambah isi kepala awak. Pasal kau gigi tambah. Isi kepala awak jadi untuk ilmu. Jadi ilmunya banyak. Bisa awak bagi lo ke kawan-kawan di rumah awak. Kalau bini awak, ke anak awak. Itu lah. Bini kedua kan. Kau menambah bini. Menambah ilmu. Terima kasih banyak Bu Terima kasih banyak. Bila-bila singgahlah balik Bu Ya. Pak. Singgah balik Pak Terima kasih banyak ya. Nyambi ke Ketibo tentu rasanya lah terbuka doa apa mungkin itu saja. Ke dia ambo dek kerja dulu Bu Ayo sama sama-sama. kami ibu deh. Kami ka balik lah balik ke tempat basuh. Mantul. Balik boleh. Yo. Nan ayah ibu Pak tu kini Bu. Iya. Ulang tahun ni Bu. Oh, terima kasih banyak. Yo. Culah Pak Don. Yo, ayo ke TPS 14 Februari 2024. Nah, terima kasih banyak. Sip.